Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash, Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan juga terus bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Nah, bagi yang sakit, mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan semuanya kembali sehat, lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Badminton lovers, sudah 3 turnamen BWF World Tour 2025 dilewati oleh seluruh pemain, termasuk para pemain Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit mereview 3 turnamen sebelumnya, khususnya di sektor ganda putra. Nah, kenapa? Karena di sektor ganda putra ini, dari 3 turnamen yang sudah dilewati, tak satu pun pemain Indonesia yang bertengger di podium juara. Hanya saja memang di Indonesia Master pekan lalu, pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto hanya tampil sebagai finalis dan mereka harus puas di posisi kedua. Selebihnya tidak ada pemain-pemain Indonesia yang bisa lolos hingga 4 besar. Nah, kita harus waspada. Dari 3 turnamen ini kita harus waspada pada ganda-ganda dari Malaysia, ganda putra Malaysia. Dari 3 turnamen yang sudah berlangsung, mereka selalu menempatkan pasangannya di posisi 4 besar, bahkan 2 pasangan tampil sebagai juara. Kita lihat di tanah air mereka sendiri, di Malaysia Open di pekan pertama Januari ini, pada turnamen Malaysia Open Super 1000, walaupun tidak ada yang juara, tapi mereka berhasil menempatkan atau berhasil menyodok ke posisi 4 besar sebagai semifinalis, yaitu pasangan Man Wei Chong Kai Mun Tee. Mereka tampil sebagai semifinalis. Tak satu pun pemain kita yang berhasil lolos di sini. Nah, kemudian di pekan berikutnya di India Open, 2 pemain mereka bahkan bisa lolos di 4 besar. Bahkan pasangan Gosefe Nur Izzuddin tampil sebagai juara setelah mengalahkan pasangan dari Korea Selatan, Seo Seung Jae, Kim Won Ho yang sebelumnya juara di Malaysia. Selain Gosefe dan Nur Izzuddin yang menjadi juara, Malaysia juga berhasil menempatkan pasangan Aroncia Soh Woo Yik sebagai semifinalis. Nah, sudah 2 dan satu lagi dengan Man Wei Chong Kai Mun Tee, berarti sudah 3 pasangan yang bertengger pada posisi 4 besar, bahkan Gosefe dan Nur Izzuddin tampil sebagai juara di India Open. Lalu di Indonesia Master, Kai Mun Tee dan Man Wei Chong menyusul Gosefe Nur Izzuddin yang sepekan sebelumnya juara di India Open. Kali ini Man dan Kun menjadi juara di Indonesia Master. Luar biasa, pemain ini bisa menaklukkan ganda andalan tuan rumah Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Nah, menariknya lagi, Aroncia dan Soh Woo Yik juga tampil sebagai semifinalis di turnamen ini. Itu gambaran ada 3 pasangan Malaysia yang perlu diwaspadai oleh para pemain ganda putra dunia, termasuk para pemain Indonesia. Bandingkan dengan pemain-pemain kita yang belum sudah 3 turnamen berlangsung, tidak ada satupun yang bisa menjadi juara. Bahkan satu-satunya yang tampil sebagai masuk di 4 besar adalah hanya Ahsan dan maksud saya hanya Fajar dan Rian. Nah, kita lihat apalagi nanti mulai 1 Februari ini ganda Malaysia akan dipoles atau akan dilatih oleh bekas kepala pelatih ganda putra pelatnas Harry Ipe yang sudah terbukti menghasilkan pemain-pemain hebat, pemain-pemain juara untuk Indonesia. Selain ketiga pasangan tadi, Malaysia juga masih punya satu pasangan lagi yang juga akan diproyeksikan untuk
kedepannya, yaitu pasangan Junaidi Arif dengan Junaidi Arif dengan pasangannya yang kemarin tampil bersama bermain melawan Ahsan dan Hendra di penampilan terakhir kedua pasangan Indonesia di Daihatsu Indonesia Master. Nah, ketika keempat pasangan ini disiapkan untuk Olimpiade, Indonesia juga sebetulnya punya 4 pasangan yang kini juga tentu saja menjadi proyeksi untuk kedepannya termasuk ke Olimpiade. Selain ada Fajar Alfian dengan Rian Ardianto, juga ada pasangan Leo Roli Karnando dengan Bagas Maulana, dan pasangan Muhammad Sohibul Fikri bersama Daniel Martin, dan satu lagi pasangan Yeremia Rambitan dengan Rahmat Hidayat. Ini adalah 4 pasangan yang ada di Platnas utama PBSI. Nah, kalau kita bandingkan mereka, para pemain ini peringkatnya pun masih jauh berbeda dengan pemain-pemain atau ganda dari Malaysia. Ganda Malaysia mereka Nur Izzuddin sama Gosefe kini berada di peringkat 2 dunia, kemudian Aron Chia dan Sohuyik ada di peringkat 5 dunia, kemudian Kai Munti dan Man Wei Chong ada di peringkat 12 dunia, sedangkan kita hanya Fajar Alfian dan Rian Ardianto yang berada di peringkat 4 dunia atau berada di 10 besar dunia. Selebihnya berada di peringkat besar 20 besar saja belum masuk. Pasangan Leo dan Bagas ada di peringkat 21, dan pasangan Fikri dan Daniel ada di peringkat 22. Sementara Yeremia dengan Rahmat Hidayat bahkan hanya ada di peringkat 42 dunia. Inilah yang harus diperhatikan oleh para pelatih pelatnas ganda putra agar para 4 pasangan ini bisa tampil lebih bagus di tahun ini dan juga di tahun-tahun mendatang. Apalagi kita lihat Malaysia saat ini sudah terus semakin berbahaya bagi pemain-pemain elit dunia, termasuk juga bagi pemain-pemain Indonesia, apalagi nanti dilatih oleh HRIP. Nah, mudah-mudahan kita jangan terlena, jangan ketinggalan terhadap apa perkembangan pemain-pemain atau ganda di seluruh dunia, termasuk ganda-ganda dari Malaysia. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan ganda putra kita terus maju dan terus meningkat prestasinya dan bisa bersanding dengan ganda-ganda elit dunia. Dan kita harapkan juga pasangan Leo dengan Bagas, pasangan Fikri dengan Daniel, Yeremia dengan Rahmat Hidayat bisa bersaing keras untuk masuk posisi 10 besar dan mendampingi pasangan Fajar dan Rian untuk di elit dunia. Kita lihat sebetulnya Leo dan Bagas tahun lalu walaupun baru dipasangkan, mereka sudah mampu merebut gelar Korea Open Super 500 dan juga tampil sebagai semifinalis di Hong Kong Open dan di Japan Open. Tapi setelahnya prestasi mereka tidak bersinar lagi dan mulai agak menurun. Mudah-mudahan di turnamen-turnamen berikutnya, termasuk di turnamen Thailand Master ini pada pekan ini, Leo dan Bagas, kemudian Fikri dan Daniel dan Yeremia dan Rahmat bisa menunjukkan bahwa mereka patut diperhitungkan. Jangan lupa komennya, saya tunggu, like dan share. Kemudian bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Kami tunggu subscribe-nya untuk perkembangan channel kita bersama ini. Demikian badminton lovers, salam badminton.